Halo teman-teman, perkenalkan saya Caca Dewi, mahasiswa dari Universitas Pamulang. Di sini pertama-tama saya ingin menjelaskan terkait materi koperasi UMKM. Apa sih yang teman-teman tahu terkait koperasi dan UMKM? Pertama, koperasi itu adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau beberapa orang, badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Koperasi juga disebut sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar kekeluargaan. Di mana di sini artinya koperasi adalah organisasi yang memiliki dan dioperasikan oleh anggotanya demi kepentingan bersama. Koperasi berbeda dengan perusahaan biasanya, karena koperasi tidak bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Selanjutnya di sini terkait UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil dan menengah, merupakan jenis usaha yang dijalankan oleh individu, badan usaha atau rumah tangga dengan skala usaha yang kecil dan menengah. Selanjutnya di dalam koperasi itu ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama itu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua itu pengelolaan dilakukan secara demokratis. Selanjutnya pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besar jasa usaha tiap anggotanya. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal kemandirian. Dan selanjutnya itu ada pendidikan peroperasian, dan terakhir itu kerjasama antar koperasi. Selanjutnya ada fungsi koperasi. Di sini ada 4 fungsi koperasi yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua itu berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga itu memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokol gurunya. Dan yang terakhir yang keempat yaitu berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas dasar kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Di sini ada terkait UMKM itu ada beberapa kriteria. Yang pertama usaha mikro, yang kedua usaha kecil, dan yang terakhir itu ada usaha menengah. Usaha mikro sendiri itu usaha dengan aset maksimal 50 juta, tidak termasuk tanah, bangunan, dan tempat usaha, serta omset maksimalnya itu 300 juta per tahun. Sedangkan usaha kecil, usaha dengan aset antara 50 juta hingga 500 juta, dan omset antara 300 juta hingga 2,5 miliar per tahunnya. Selanjutnya itu ada usaha menengah, usaha dengan aset antara 500 juta hingga 10 miliar dan omset antara 2, miliar hingga 50 miliar per tahunnya. Selanjutnya ada peran dari UMKM. Apa sih peran-peran dari UMKM itu tersebut? Yang pertama itu menyerap tenaga kerja, yang kedua mendorong pertumbuhan ekonomi, yang ketiga mengurangi kemiskinan, dan yang keempat itu inovasi serta kewirausahaan. Di dalam menyerap tenaga kerja ini, UMKM merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan sektor lainnya. Sedangkan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, itu UMKM itu berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional. Selanjutnya ada mengurangi kemiskinan itu sendiri dengan memberikan kesempatan kerja dan pendapatan. UMKM juga membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Yang terakhir itu ada inovasi di kewirausahaan. UMKM itu sering sekali menjadi tempat munculnya inovasi dan kreativitas dalam bisnis. Nah, di dalam UMKM itu tuh banyak banget tantangannya. Di sini saya akan menyebutkan ada 4 tantangan. Yang pertama itu akses pembiayaan. Yang kedua kurangnya pengetahuan dan keterampilan, dan yang ketiga teknologi dan inovasi. Terakhir, regulasi dan birokrasi. Apa sih akses pembiayaan itu?
Nah, yaitu UMKM itu sering menghadapi kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan. Dan yang kurangnya pengetahuan keterampilan itu, pemilik UMKM itu seringkali kekurangan pengetahuan dan keterampilan manajemen. Kalau yang teknologi dan inovasi itu, ada adopsi teknologi dan inovasi yang rendah dibandingkan dengan perusahaan besar. Dan yang terakhir itu terkait regulasi dan birokrasi. Itu terkadang regulasi dan birokrasi itu menjadi hambatan bagi perkembangan UMKM. Di sini yang terakhir saya akan menyimpulkan terkait koperasi dan UMKM adalah pilar penting dalam struktur ekonomi Indonesia, menyediakan berbagai manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat luas, serta dukungan terhadap koperasi dan UMKM sangat krusial untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Terima kasih.